Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saat saya mempersiapkan misa hari Minggu ini, saya salah baca karena saya membuka aplikasi Universalis, yang adalah aplikasi universal untuk gereja, terutama yang berbahasa Inggris, dan perayaan Bunda Maria diangkat ke surga itu tanggal 15. Ya, jadi bacaan yang saya baca itu adalah bacaan tentang Santo Petrus yang di dalam perahu, ya, yang dipanggil Tuhan Yesus, lalu dalam segala keraguannya, ya, dia melangkah dan mulai tenggelam karena imannya yang kecil. Tapi setelah saya lihat, mungkin ini kesalahan yang baik, karena kalau kita hari ini melihat Bunda Maria, seorang santa di atas segala santa, contoh seorang yang imannya sempurna, yang saat dia mendengar kabar gembira dari Malaikat Agung Gabriel, langsung dia katakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, sebab aku ini hamba Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita mungkin tidak sesempurna Bunda Maria. Kalau kita mungkin di antara spektrum Bunda Maria dan Santo Petrus yang keraguannya waktu itu cukup besar sehingga dia hampir tenggelam kalau tidak ditopang tangannya Tuhan Yesus saat waktu itu. Dan memang iman itu seperti itu, ya. Kalau Tuhan Yesus bilang kalau ada iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu akan katakan pindahlah gunung, maka akan pindah, ya. Kita 2 hari yang lalu melihat bagaimana dengan iman yang kecil kita, tapi kalau berkumpul bersama dan berdoa, ya, hujan yang begitu turunnya dan mau akan badai itu pindah, dan kita sejuk-sejuk dan aman-aman saja saat pencurahan Roh Kudus, ya. Itu sangat menguatkan untuk saya, dan mungkin, ya, dan pastilah saya percaya kita juga semua dikuatkan akan kehadiran Tuhan yang sungguh hadir dalam doa dan permohonan, ya, kita semua, dan Tuhan membesarkan iman kita. Kita sungguh mau mempunyai iman yang kuat seperti Bunda Maria. Ya, kalau saya lihat Bunda Maria ini, saya renungkan kalau dalam sesi ke-6 itu, ya, bertumbuh di dalam pertumbuhan Kristiani itu ada roda, kan? Rodanya ada apa? Ada doa, firman, komunitas, dan pelayanan. Hari ini kita lihat begitu sempurnanya dia di dalam roda pertumbuhan Kristianinya, ya. Kita lihat, ya, bahwa pertama dia langsung berkomunitas. Dia langsung pergi, ya, ke pupunya Santa Elizabeth, dia pergi, ya. Itu adalah juga pelayanan dia, di mana dia pergi mengunjungi saudaranya yang membutuhkan dia, bantuan dia, karena Elizabeth sudah hamil tua. Jadi dia tidak lagi memikirkan kesulitan dirinya, ya. Dia tidak memikirkan, aduh, saya ini diomongin orang, saya hamil tanpa menikah dan lain sebagainya, tapi dia melupakan dirinya dan dia pergi melayani saudaranya. Pelayanan. Langsung gabung jadi satu dengan komunitas. Di situ juga kita lihat bagaimana dia berdoa, ya. Saat Elizabeth menyambut dia, ya, dia pun berdoa, yang kita selalu doakan. Kalau kita para rohaniwan selalu mendoakan Magnificat ini setiap hari, setiap sore kita doakan dalam doa ofisi kita ini, Magnificat ini, ya. Jiwaku memuliakan Tuhan, ya. Dan aku bersuka cita, dan seterusnya. Itu adalah doa Bunda Maria, ya, dalam doanya. Dan yang waktu itu mungkin belum ada firman perjanjian baru, bahkan doanya pun menjadi firman Tuhan. Bayangkan doa seorang, ya, gadis desa itu menjadi firman Tuhan. Jadi lengkap itu rodanya
pertumbuhan Kristiani dalam Bunda Maria, dalam bacaan ini kita lihat dia memenuhi apa yang kita bilang bertumbuh di dalam ya Kristianinya dia. Ya. Sungguh luar biasa saat dia mengunjungi Elizabeth itu, Bunda Maria yang kita tahu adalah tabut perjanjian, ya, yang memegang perjanjiannya itu yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu dia pergi menemui Elizabeth ya di atas bukit di Yehuda itu. Itu sebelumnya di zaman perjanjian lama itu sudah terjadi ya saat Raja Daud ya. Daud ini yang penuh dengan sukacita sampai setengah telanjang ya, dia mengantar tabut perjanjian itu persis di bukit yang sama. Dia berjalan mengantar tabut perjanjian itu dan menari-menari seperti orang setengah gila, sampai istrinya bilang saya malu dengan kamu ya, bernari seperti itu. Tapi kalau kita yang karismatik juga tidak malu, kita seperti Daud juga menari ya, seperti setengah orang gila begitu ya. Dan itu terjadi juga saat Maria berangkat dari dan dia sebagai tabut perjanjian dan dia membawa Yesus dan bertemu dengan Elizabeth, di mana Santo Yohanes juga melonjak kegirangan. Jadi di dalam rahim Santa Elizabeth ya, Santo Yohanes itu seperti Daud yang melonjak kegirangan memuji Tuhan saat dikunjungi oleh Maria yang adalah tabut perjanjian dan membawa perjanjiannya Tuhan Yesus. Itu sudah terjadi saat Daud membawa tabut perjanjian itu dan dipenuhi dengan Santo Yohanes melonjak kegirangan seperti orang karismatik ya, memuji Tuhan di dalam rahim ya, Elizabeth ya. Itu kita sungguh bisa refleksikan, dan di sini kita melihat bagaimana kalau Maria yang sempurna dengan imannya itu ya, kita yang mungkin tidak sempurna itu kita bisa juga belajar. Yang tadi saya renungkan itu, yang saya siapkan adalah Santo Petrus ya, di mana dia berlayar ya dalam perahunya ya tanpa Yesus ya. Yesus tidak ada, yang biasanya selalu Yesus ada di sisinya, tapi mungkin kita juga pernahkah kita berlayar dalam perahu kita dan tidak ada Yesus? Mungkin ya kan, karena Yesus juga menyuruh mereka pergi, dan Yesus juga saat dia meninggalkan para rasul juga, saya akan meninggalkan kamu dan kamu harus maju dan aku akan mengutus Roh Kudusku, ya kan? Seperti itu. Nah, Petrus yang tidak jelas melihat ini Yesus atau tidak ya kan? Kalau Bunda Maria kan yakin saat malaikat mengatakan itu, dia bilang iya terjadi langsung ya. Tapi kalau Petrus, benarkah itu Tuhan? Kalau itu kamu ya panggil aku, ya kan, panggil aku ya. Saat dipanggil dia juga nekat melangkah ya. Sama-sama nekat juga, Bunda Maria juga nekat melangkah, dia juga nekat melangkah ya. Tetapi saat dia melangkah terjadilah badai ya kan, badai, sehingga dia lepas pandangannya dari Tuhan Yesus dan mulai tenggelam ya. Untunglah tangannya Tuhan Yesus turun dan menopang dia ya. Kalau Tuhan Yesus menopang Santo Petrus, Yesus yang sudah dewasa ya, kalau Bunda Maria ya, tangan Yesus yang baru mulai kecil dalam kandungannya itu mulai besar, itu juga menopang sang bunda, saat sang bunda juga ya menopang dan memberikan kehidupan kepada manusia Yesus yang kecil ini ya. Sehingga kita tidak perlu takut apakah iman kita sebesar Bunda Maria atau iman kita sekecil Santo Petrus, tapi yang pasti saat kita berseru kepada Tuhan Yesus, Dia akan menopang kita ya. Saya tadi pagi juga katakan kepada frater-frater ya, kita dalam panggilan itu tidak hidup dalam kepastian yang mutlak. Bahkan kalau yang bilang saya pasti dipanggil dan 100% pasti jadi, itu biasanya tidak jadi
Ya, baiknya itu ada keraguan dan keraguan yang sehat, sehingga kita selalu mencari dan selalu bertanya dan selalu berseru kepada Tuhan Yesus minta tolong. Ya. Tapi baiknya juga keraguan, kalau kita 50-50, saya bilang baiknya kita bergerak ke 70-30. Lalu ada sebelah saya tanya, kalau 65 boleh nggak? Ya, boleh 65. Ya bagaimana kita tambahnya? Kita tambah dengan kita memuji Tuhan seperti Bunda Maria. Kita berdoa, ya kan, kita membaca firman, ya, kita hidup dalam komunitas tidak sendiri, ya. Kita maju bersama sehingga iman kita yang kecil itu ditambahkan, ya, keraguan kita, ya, ditopang oleh tangannya Tuhan Yesus. Karena kalau kita ragu, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti tolong kita. Jadi mau kita sudah sempurna seperti Bunda Maria atau belum sempurna seperti Petrus, ya, kita aman karena tangan Tuhan Yesus selalu menopang kita. Jadi semalam saat berangkat makan itu memang ada lagu yang mulai muncul ini karena merenungkan Santo Petrus, dan akhirnya sampai semalam itu kira-kira jam 1 pagi lagu itu selesai saya tulis. Bolehkah saya nyanyikan lagu itu? Judulnya Tegar Imanku. Nah, tadi juga pagi-pagi saya ajak satu frater untuk main-main biola sedikit, coba kita. Bila badai menerjang dan ku ragu kehadiran-Mu Yesus, bila gentar imanku, ku panggil namamu, namamu Yesus. Sanggupkah aku melangkah saat ku dengar suaramu di dalam keraguan?
suaramu. Di dalam keraguan kau menopang seluruh hidupku. Sanggupkah aku melangkah saat kau panggil namaku? Yesus, kau terang jalanku, dalam tanganmu tegar imanku. Yesus, kau terang jalanku, dalam tanganmu tegar imanku. Dalam tanganmu tegar Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau yang memberikan kami bundamu yang begitu sempurna imannya Tuhan. Kami ingin mempunyai iman yang sungguh besar seperti Bunda. Tapi kami yang juga seperti Santo Petrus, kadang atau sering hidup dalam keraguan Tuhan. Biarlah dalam keraguan kami tetap percaya, tetap berani melangkah. Dan kalau kami jatuh tenggelam, kami serukan namamu, dan tanganmu akan selalu menopang kami, menguatkan dan menegarkan iman kami.